Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah farmakoekonomi. Pertemuan dengan judul Cost Benefit Analysis atau kita singkat dengan CBA bersama saya Apoteker Cynthia. Referensi yang bisa teman-teman baca ada buku dari Raskati dengan judul Essential of Pharmacoeconomic, kemudian dari Kemenkes, Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi, kemudian Pedoman Teknis Analisis Farmakoekonomi di Fasilitas Kesehatan, dan dari Prof. Andayani Trimurti dengan judul Farmakoekonomi Prinsip dan Metodologi. Outline yang akan kita bahas pada CBA ini adalah yang pertama, definisi dan sejarah dari CBA, kemudian langkah melakukan CBA, kemudian keuntungan dan kekurangan dari CBA, kemudian biaya versus manfaat, kemudian mengukur manfaat, kemudian menghitung hasil biaya dan benefit, kemudian yang terakhir adalah melakukan critical appraisal dari CBA. Baik, kita review sedikit ya. Kajian farmakoekonomi ini senantiasa mempertimbangkan dua sisi, yaitu biaya atau cost dan hasil pengobatan atau biasa disebut dengan outcome pada kajian farmakoekonomi. Nah, kenyataannya dalam kajian yang mengupas sisi ekonomi dari suatu obat atau pengobatan ini, faktor biaya atau cost selalu dikaitkan dengan efektivitasnya atau effectiveness-nya maupun dikaitkan dengan utilitasnya atau utility-nya atau dengan manfaatnya atau benefitnya dari pengobatan atau pelayanan kesehatan yang diberikan. Hasil pengobatan atau outcomes adalah hasil yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan. Intervensi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan, misalnya melalui pemberian obat-obatan atau perawatan kesehatan. Dan perilaku kesehatan yang baik seperti olahraga atau menghindari perilaku kesehatan yang buruk antara lain seperti merokok, menggunakan obat-obatan terlarang, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Baik, kita lanjutkan ke definisi dan sejarah dari CBA. Cost Benefit Analysis atau kita singkat dengan CBA yang di bahasa Indonesia akan menjadi analisis manfaat biaya atau disingkat dengan AMB. CBA adalah teknik untuk menghitung rasio atau perbandingan antara biaya intervensi suatu kesehatan dengan manfaatnya atau benefitnya yang diperoleh. Yang mana outcome di sini yaitu berupa manfaat ya, itu diukur dengan unit moneter atau rupiah. Jadi perbandingannya adalah nanti rupiah dibandingkan dengan rupiah. Akar teoritis dari CBA berasal dari ekonomi kesejahteraan atau welfare economics. Ekonomi kesejahteraan digunakan untuk membantu membuat keputusan mengenai kebijakan publik dengan memasukkan preferensi individu dan nilai-nilai untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sambil menyeimbangkan penggunaan sumber daya yang efektif. Pada tahun 1800-an dan 1900-an, metodologi CBA ini pertama kali digunakan untuk membantu menetapkan kebijakan untuk proyek air seperti irigasi dan pengendalian banjir. Nah, jadi CBA kemudian diterapkan kepada public goods atau barang publik antara lain seperti satwa liar, kualitas udara, taman umum, dan pelayanan kesehatan. Jadi CBA ini tidak hanya di pelayanan kesehatan ya, tapi juga secara luas digunakan. Nah, penggunaan pertama CBA dalam pelayanan kesehatan itu ada pada tahun 1960-an. Tepatnya di tahun 1961, Weisbrod menilai biaya dan manfaat program vaksinasi untuk anak-anak di mana manfaat program dimonetisasi atau diuangkan gitu ya, dengan menggunakan upah untuk menilai produktivitas yang hilang dan kelangsungan hidup yang berkurang. Karena kalau dia sakit, otomatis dia tidak akan memperoleh upah dari hasil kerjanya seperti itu. Kemudian manfaat atau benefit merujuk pada nilai kepuasan yang diperoleh pasien dari penggunaan suatu obat ya, bisa seperti itu ya. Nilai kepuasan ini dinyatakan dalam besaran moneter atau mata uang setelah dilakukan konversi dengan menggunakan nilai rupiah yang rela dibayarkan untuk mendapatkan kepuasan tersebut.
atau istilah lainnya adalah willingness to pay atau kemauan untuk membayar ya. Jadi kalau dalam istilah ekonomi kesehatan itu ada willingness to pay atau keinginan untuk membayar ya, dan ada juga ability to pay atau kemampuan untuk membayar. Kadang keinginan membayar tidak dibarengi dengan kemampuan untuk membayar. Nah, semakin tinggi willingness to pay relatif terhadap harga real obat atau cost-nya, maka semakin layak obat tersebut untuk dipilih. Perbandingan CBA juga disajikan dalam rasio benefit per cost-nya atau benefit to cost ratio. Semakin besar nilainya, maka semakin cost benefit. Baik, apakah keuntungan dari suatu program atau intervensi lebih besar daripada biayanya? Dan program manakah yang akan memberikan benefit terbesar? Nah, pertanyaan seperti ini ya eh, dapat dijawab dengan menggunakan CBA atau cost benefit analysis ya. CBA merupakan alat yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Untuk memilih misalkan dua atau lebih program ya, mana yang paling besar keuntungannya atau manfaatnya daripada biayanya gitu ya. Kemudian mana yang memberikan manfaat terbesar? Nah, itu bisa dijawab dengan melakukan CBA. Apalagi jika dua intervensi ini luarannya berbeda gitu ya, dua hal yang berbeda, itu bisa dilakukan dengan CBA. Misal jika di instansi tempat Anda bekerja terdapat beberapa program dan harus memilih satu program yang akan dilaksanakan, bagaimanakah Anda akan memilih ya? Jika rasio cost benefit dapat diukur baik pada program dengan output yang sama ataupun berbeda ya, bisa bisa dua-duanya ya, bisa bisa dua program dengan output yang berbeda maupun dua program dengan output yang sama, itu bisa ya. Nah, jika tujuannya untuk memaksimalkan investasi, maka program dengan rasio benefit terhadap biaya atau benefit to cost ratio yang tertinggi yang akan dipilih. Nah, pada contoh pada tabel ini, maka yang akan dipilih adalah program kepatuhan terapi diabetes. Namun, jika yang tersedia hanya data cost effectiveness atau cost effectiveness ratio, maka akan sulit untuk membandingkan nilai beberapa intervensi atau program karena output dari program-program tersebut dapat berbeda-beda ya. Contohnya, pada kasus ini ada 5 program ya, ada 5 program atau 5 intervensi yang mana ini outputnya berbeda-beda ya. Ada yang outputnya pencegahan kasus, ada yang berhenti merokok, ada yang pasien normoglikemia, dan ada tahun kehidupan yang diselamatkan. Nah, untuk beberapa intervensi ini dengan outcome yang berbeda-beda ini, itu bisa dilihat mana yang paling memberikan manfaat tertinggi itu dibandingkan dengan biayanya, itu bisa diukur dengan atau dianalisis dengan menggunakan CBA ya. Nah, pada tabel ini ada 5 program yang ditawarkan ya, yang mana kelima program ini memiliki data cost effectiveness ratio dan benefit to cost rasionya ya. Pada program pencegahan dan kesadaran terhadap HIV/AIDS ini cost effectiveness rasionya adalah $230.000 per pencegahan kasus. Kemudian benefit to cost rasionya adalah 8,4 dibanding 1. Kemudian yang kedua, program vaksinasi untuk anak-anak, cost effectiveness rasionya adalah $104.000 per pencegahan kasus, yang mana benefit to cost rasionya adalah 0,3 berbanding 1. Kemudian program yang ketiga, intervensi penghentian merokok, di mana cost effectiveness rasionya adalah $3.700 per berhenti merokok, dengan benefit to cost rasionya adalah 6,7 banding 1. Kemudian program kepatuhan terapi diabetes, di mana cost effectiveness rasionya adalah $67 per pasien normoglikemia, dengan benefit to cost rasionya adalah 15,1 banding 1. Yang terakhir, program screening kanker payudara, yang mana cost effectiveness rasionya adalah $50.000 per tahun kehidupan yang diselamatkan, dengan benefit to cost rasionya adalah 2,4 banding 1. Nah, dari sini terlihat bahwa
perbandingan manfaat terhadap biayanya itu yang tertinggi ada pada program kepatuhan terapi diabetes yaitu 15,1 berbanding 1. Nah, ini tadi ya, jika tujuannya untuk memaksimalkan investasi, maka program kepatuhan terapi diabetes lah yang akan dipilih karena nilainya yang paling tinggi dibandingkan dengan benefit to cost ratio lainnya. Ya, yang terendah itu ada pada benefit to cost ratio dari program vaksinasi untuk anak-anak. Ini contohnya ya. Ini hanya contoh saja ya. Nah, bagaimana langkah dalam melakukan CBA? Langkah yang pertama adalah menentukan tipe program atau intervensi yang akan dipertimbangkan. Yang kedua, kita identifikasi alternatif. Pada beberapa kasus, alternatifnya adalah tidak dilakukan apapun atau uh, do nothing ya, atau with or without ya, atau misalkan program vaksinasi tanpa dibandingkan dengan tanpa vaksinasi. Nah, pada kasus yang lain juga alternatif itu dapat dilaksanakan sebagai program yang sama, jadi sama-sama programnya namun dengan skala yang lebih sempit atau lebih luas, atau untuk melaksanakan program yang berbeda ya, kasus yang lain misalnya boleh ya. Misalnya contohnya seorang farmasis akan melakukan program pelayanan farmasi klinis untuk penyakit asma. Alternatif yang digunakan adalah membandingkan biaya dan benefit jika dilakukan klinik asma atau tidak dilakukan klinik asma. Jadi pilihannya nih ya, with or without ya, tidak dilakukan apapun alternatifnya. Atau bisa juga membandingkan pelaksanaan klinik asma untuk semua orang yang berkunjung ke IGD asma, atau membandingkan dengan klinik diabetes, yaitu program yang berbeda ya. Jadi 3 alternatif yang bisa dipilih, yang mana terserah yang mana mau dipilih. Kemudian langkah ketiga adalah mengidentifikasi biaya dan benefitnya. Nah, sebelum melakukan analisis farmakoekonomi, penting untuk menentukan perspektif penelitian ya, karena difokuskan pada kebijakan dan kesejahteraan sosial dan penggabungan dari indirect atau productivity atau intangible benefit, maka untuk melakukan CBA ini direkomendasikan sebaiknya dilakukan dari perspektif masyarakat. Nah, ini untuk sedikit review ya, jenis biaya menurut perspektifnya. Nah, jika kita menggunakan perspektif masyarakat, maka komponen biaya yang bisa dihitung itu adalah biaya langsung medis, biaya langsung non medis, dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung medis itu yang bisa diukur adalah biaya pelayanan kesehatan dan biaya pelayanan kesehatan lainnya. Nah, untuk biaya langsung non medisnya yang bisa dihitung adalah biaya transportasi dan biaya pelayanan informal atau tambahan. Kemudian untuk biaya tidak langsungnya yang bisa diukur adalah biaya hilangnya produktivitas karena sakit ya. Misalnya berapa nih rupiah yang hilang karena dia harus meninggalkan pekerjaannya. Nah, komponen dari CBA ya ini diambil dari Raskati tahun 2009. Komponen CBA itu ada dua ya, ada biaya dan ada manfaat atau benefit. Nah, biaya tadi ada dua ya, ada direct medical dan ada direct non medical. Bahkan ada juga non direct costnya ya. Kemudian untuk yang benefit ya, itu ada tiga ya, atau manfaat itu ada tiga. Yang pertama adalah direct benefit atau manfaat langsung. Yang kedua indirect benefit atau manfaat tidak langsung. Kemudian yang ketiga adalah intangible benefit atau manfaat yang tidak teraba ya. Nah, direct benefit atau manfaat langsung itu ada dua, yaitu ada direct medical saving ya, dan ada direct non medical saving atau penghematan medis langsung dan penghematan non medis langsung. Untuk indirect benefit atau manfaat tidak langsung ada productivity ya, yang mana productivity ini bisa kita ukur nanti dengan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama human capital dan yang kedua adalah dengan cara mengukur willingness to pay-nya. Kemudian untuk intangible benefit atau manfaat intangible atau manfaat tidak teraba itu ada dua, yaitu patient preference, yang kedua adalah pain and suffering ya, yang mana ini nanti diukur juga dengan
willingness to pay. Namun ini agak sulit ya untuk diukur ya, pain and suffering ini. Kemudian gambar tersebut tadi yang menunjukkan dasar dari CBA ya. Seperti yang sudah dijelaskan, ada dua kategori biaya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsungnya tadi ada biaya langsung medis dan biaya langsung non medis ya. Kemudian ada tiga kategori benefit, yaitu benefit langsung, benefit tidak langsung, dan intangible benefit. Nah, kemudian CBA dapat menggabungkan satu kategori benefit atau ketiga kategori benefit ini tadi. Yang mau ketiganya juga bisa. Jika hanya benefit langsung medis yang diukur ya ini, beberapa peneliti tidak mempertimbangkannya sebagai true CBA, bukan CBA yang sebenarnya gitu ya, namun dikategorisasikan sebagai perbandingan antara biaya atau analisis biaya. Namun ada juga yang memperbolehkan, itu masih dianggap sebagai CBA walaupun yang diukur hanya benefit langsung medisnya saja ya. Nah, beberapa peneliti hanya mempertimbangkan analisis yang disebut true CBA jika selain mengukur benefit langsung, juga mengukur evaluasi moneter dari benefit tidak langsung ya, seperti productivity tadi, kemudian penghematan atau saving pada sektor lain, atau benefit kesehatan sebenarnya menggunakan pengukuran WTP digabungkan dalam analisis. Nah, apa saja keuntungan dan kekurangan dari CBA? CBA atau AMB tadi memiliki dua keuntungan yang salah satunya bersifat unik atau khas dari CBA. Keuntungan yang pertama adalah CBA memungkinkan adanya perbandingan antara program atau intervensi dengan outcome yang sangat berbeda. Misalnya, program klinis, program pelayanan farmasi klinis antikoagulan atau program pelayanan farmasi klinis anti diabetes misalnya. Sehingga memungkinkan perbandingan dengan nilai moneter antar program atau intervensi yang sama sekali tidak berkaitan. Ketentuan pengambilan keputusannya adalah memilih program atau intervensi dengan surplus manfaat yang paling besar. Nah, berbeda dengan CEA ya, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, kalau CEA itu dia haruslah dua program dengan outcome yang sama, ya harus sama outcome-nya ya. Kalau yang CBA ini boleh dua program dengan outcome yang berbeda gitu ya. Bahkan programnya beda, outcome-nya beda boleh, programnya sama, outcome-nya beda itu boleh ya. Keuntungan yang kedua, CBA adalah satu-satunya teknik yang dapat digunakan untuk membandingkan internal satu program atau intervensi. Bila surplus manfaatnya bernilai positif, maka program atau intervensi tersebut harus dipilih atau didanai atau dilakukan ya. Nah, kesulitan atau kekurangan dari CBA adalah melakukan konversi atau menerjemahkan kondisi klinis yang non-moneter tadi ya, dan outcome kualitas hidup ya, misal tahun hidup terselamatkan menjadi nilai moneter atau menjadi nilai rupiah ya. Kondisi klinis yang dirupiahkan itu sulit ya. Nah, lebih lanjut, metode yang umum digunakan untuk melakukan konversi atau penerjemahan tersebut adalah dengan menghitung kemauan untuk membayar atau willingness to pay atau WTP-nya. Namun WTP juga ini mengundang perdebatan etika karena condong kepada preferensi kekayaan, karena kan kemauan untuk membayar ya, semakin bisa jadi semakin banyak uangnya maka kemauan untuk membayarnya itu akan semakin besar gitu ya. Oleh karenanya teknik analisa ini tidak umum digunakan dalam perumusan kebijakan kesehatan, namun beberapa juga tetap digunakan ya. Sebab itu CBA juga agak jarang digunakan dalam kajian farmakoekonomi, bahkan dalam kajian ekonomi kesehatan yang lebih luas pun masih jarang sekali dilakukan karena kesulitannya tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah biaya versus benefit atau cost versus benefit atau biaya versus manfaat. Pada CBA, biaya dan benefit diukur dalam moneter atau nilai mata uang, atau dalam hal ini adalah nilai rupiahnya. Hal ini kadang membingungkan karena benefit juga merupakan cost saving, manfaatnya itu juga merupakan penghematan biaya juga gitu, atau biaya yang dihindarkan. Nah, seperti pada gambar sebelumnya, biaya dan benefit langsung dia sama-sama dikategorikan menjadi medis dan non medis ya. Tadi ada biaya medis langsung, ada biaya langsung non medis. Benefit juga sama, ada benefit medis langsung, ada benefit
non medis langsung ya. Kemudian misal pada pelayanan farmasi klinis penyakit asma, biaya program dapat meningkat pada biaya medis yang terkait dengan kunjungan ke farmasi atau apotek. Nah, cost saving atau penghematan biaya atau benefitnya adalah hasil dari program tersebut dapat menurunkan biaya medis untuk kunjungan ke IGD. Kemudian bagaimana kita mengukur benefit? Suatu program kesehatan ya selalu diperbandingkan dengan beberapa alternatif ya tadi ya. Ada program A, program B dan seterusnya. Baik dengan program atau intervensi kesehatan lainnya maupun dengan tidak memberikan program intervensi. Contohnya tadi ya, memberikan vaksin atau melakukan vaksinasi dengan dibandingkan dengan yang tanpa dilakukan vaksinasi. Kemudian nilai manfaat dari suatu program atau intervensi adalah meningkatnya hasil pengobatan atau outcome bila dibandingkan dengan hasil serupa dari program atau intervensi lain. Nah, outcome dapat berupa nilai terkait pasien, misalnya kesembuhan, pulihnya abilitas fisik dan lain-lain, nilai pilihan ya, manfaat keberadaan program, intervensi saat dibutuhkan, dan nilai altruistik atau manfaat peningkatan kesehatan orang lainnya. Nah, parameter outcome diukur dengan satuan moneter atau mata uang, umumnya tadi ya digunakan cara yaitu kemauan untuk membayar atau willingness to pay atau WTP. Dan untuk menghitung surplus biaya program intervensi, biaya dari program atau intervensi dan hal-hal terkaitnya, misal obat, dokter, rumah sakit, home care, biaya pasien dan keluarga, biaya kehilangan produktivitas, biaya lain karena hilangnya waktu dan lain-lain, ini dikurangi dengan biaya yang serupa dari program atau intervensi lainnya. Nah, dasar dari CBA adalah surplus manfaat, yaitu manfaat yang diperoleh dikurangi dengan surplus biaya. Surplus manfaat adalah kriteria dasar dalam AMB atau CBA ya. Bila surplus manfaat suatu intervensi atau program bernilai positif, maka umumnya intervensi atau program tersebut dapat diterima untuk dilaksanakan. Nah, bagaimana kita mengukur indirect dan intangible benefit atau manfaat tidak langsung dan manfaat tidak teraba? Beberapa metode telah dikembangkan untuk memperkirakan nilai moneter dari health benefit atau manfaat kesehatan. Dua metode yang sering digunakan dalam kepustakaan farmakoekonomi adalah pendekatan human capital atau HC ya atau HC dan willingness to pay atau WTP. Kita bahas dari human capital dulu ya. Pendekatan human capital atau HC merupakan salah satu cara mengukur indirect benefit atau contohnya adalah peningkatan produktivitas karena program atau suatu intervensi. HC mengukur kehilangan gaji dan produktivitas karena penyakit atau ketidakmampuan atau disabilitas atau bahkan kematian. Pendekatan human capital mengasumsikan bahwa nilai health benefit sebanding dengan produktivitas ekonomi yang akan diperoleh. Nah, ada dua komponen dasar untuk menghitung HC. Yang pertama adalah rata-rata gaji, yang kedua adalah waktu yang hilang hari atau tahun karena sakit. Nah, karena pendekatan HC didasarkan pada gaji, maka penting untuk menghitung pendapatan respondennya ya. Pengukuran pendapatan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti kantor sensus, sensus penduduk ya, kantor statistik, tenaga kerja, lapangan, laporan pasien atau sumber lain yang dapat memberikan perkiraan pendapatan bisa didasarkan pada jenis kelamin, umur maupun jenis pekerjaannya. Nah, waktu yang hilang ya dalam hari atau tahun karena sakit dapat diperoleh dari self report atau laporan pribadi ya. Kemudian kita akan bahas yang pertama perhitungan rata-rata gaji, tadi ya komponen dari HC ya. Rata-rata gaji per tahun atau rata-rata gaji per hari dapat dihitung tergantung dari tipe studinya. Rata-rata gaji per tahun atau pendapatan per tahun dapat dihitung untuk program atau intervensi yang akan menurunkan ketidakmampuan jangka panjang bahkan sampai dengan kematian. Misal program vaksinasi pneumokokus akan menghasilkan pencegahan kematian dini. Oleh karena itu akan sesuai jika menggunakan rata-rata gaji per tahun
dan memperkirakan jumlah years saved karena suatu intervensi. Kemudian yang kedua, rata-rata gaji per hari ya didapatkan dengan rumus pendapatan per tahun dibagi dengan jumlah hari kerja dalam setahun. Nah, rata-rata gaji per hari dapat dihitung untuk program atau intervensi yang ditujukan untuk penyakit akut atau kronis dengan ketidakmampuannya yang jangka pendek. Beda tadi ya, rata-rata gaji per tahun itu pada yang jangka panjang. Nah, kita kembali lagi dari rata-rata gaji per hari. Misal, penyakit asma merupakan penyakit kronis, dapat terjadi serangan episode asma sehingga pasien hanya mengalami masalah dengan penyakitnya pada waktu-waktu tertentu. Untuk tipe penyakit ini, maka rata-rata gaji per hari lah yang harusnya dihitung. Nah, untuk menghitung rata-rata gaji per hari, maka pendapatan dan jumlah hari kerja per tahun itu harus dinilai terlebih dahulu. Misal kita asumsikan rata-rata orang bekerja itu adalah 240 hari dalam setahun. Jika dihitung juga libur akhir pekan, liburan dan cuti sakit, maka sama dengan jumlah hari dalam satu tahun dikurangi jumlah libur akhir pekan, dikurangi jumlah hari libur, dan dikurangi dengan jumlah cuti sakit. Maka rata-rata jumlah hari kerja per tahun adalah jumlah hari dalam satu tahun itu ada 365 dikurangi dengan 104, kemudian dikurangi dengan 14 dan dikurangi dengan 7 ya. Ini semisal ya. Maka didapatkanlah nilai rata-rata yang 240 hari ini. Kemudian yang kedua, waktu yang hilang dalam hari atau tahun karena sakit. Nah, jika rata-rata gaji per tahun yang dihitung, maka perhitungan jumlah tahun yang hilang karena sakit atau penyakit ini dapat dilakukan. Pada intervensi penyakit kronis dengan episode berselang akan digunakan contoh perhitungan rata-rata gaji per hari dan hari yang hilang. Nah, ini misalnya pada pelayanan farmasi klinis penyakit asma, dilakukan perhitungan indirect benefit atau manfaat tidak langsung. Diasumsikan bahwa populasi yang dilayani adalah usia dewasa dengan rata-rata pendapatannya dalam 4 juta rupiah dan bekerja selama 240 hari dalam 1 tahun. Maka rata-rata gaji per harinya adalah tadi ya, asumsi rata-rata pendapatan adalah 4 juta dibagi 240 hari, maka rata-rata gaji per harinya adalah Rp16.700 per hari. Rata-rata 20 hari per tahun tidak bekerja sebelum bergabung dengan pelayanan asma. Kemudian tadi rata-rata 7 hari per tahun tidak bekerja setelah bergabung dengan pelayanan klinis asma. Ini contohnya ya, contoh kasusnya ya. Perhitungan indirect benefitnya ya. Ini menurut Raskati tahun 2009. Tadi rata-rata gaji per harinya adalah sebelumnya adalah 16.700, sesudahnya adalah 16.700. Rata-rata jumlah tidak bekerja dalam 1 tahun adalah 20 hari dan sesudah bekerjanya adalah 7 hari. Nah, nilai rata-rata produktivitas yang hilang tadi ya sebelum program itu adalah 334 ribu rupiah, kemudian sesudah program adalah 116.900 rupiah. Maka indirect benefit per orangnya adalah 217.100 rupiah atau nilai peningkatan produktivitas. Nah, perbedaan antara sebelum dan sesudah mengikuti program adalah 217.100 rupiah merupakan cost saving atau penghematan biaya atau indirect benefit atau manfaat tidak langsung suatu program atau intervensi. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan dari human capital? Kelebihan dari human capital adalah mudah dilakukan, kemudian perkiraan pendapatan dapat diperoleh atau diperkirakan dari sumber informasi yang tersedia di masyarakat. Kemudian perkiraan hari yang hilang karena sakit dapat diperoleh secara langsung dari pasiennya sendiri ya. Kita bisa tanya dalam 1 tahun itu misalnya berapa hari dia sakitnya, kemudian misalkan mau menghitung nilai yang lainnya, bisa ditanyakan berapa hari cutinya, berapa hari liburnya, dan seterusnya ya. Atau dari sumber sekunder lainnya. Kemudian kekurangan dari human capital adalah yang pertama, kemungkinan terjadinya bias pada kelompok khusus seperti orang yang tidak bekerja. Nah, kalau dia tidak bekerja, diasumsikan jika orang tidak bekerja maka tidak akan memberikan keuntungan secara ekonomi.
seperti anak-anak dan orang tua yang tidak bekerja merupakan dua kelompok yang bisa memberikan hasil yang bias. Karena kan tidak bekerja, maka dia tidak ada productivity yang hilang gitu ya. Kemudian asumsi dari pendekatan HC bahwa nilai benefit dari kesehatan sebanding dengan produktivitas ekonomi mungkin juga bias. Pendapatan dari seseorang mungkin tidak sebanding dengan nilai outputnya. Misalnya, perbedaan pendapatan antara profesi yang satu dengan profesi yang lainnya. Kemudian karena CBA mengukur pengaruh intervensi pada masyarakat, maka pendekatan hasil ditujukan untuk mengukur hilangnya produktivitas pada masyarakat. Oleh karena itu, rata-rata pendapatan harus didasarkan pada rata-rata di populasinya, tidak khusus pada kelompok populasi tertentu saja. Kemudian pendekatan HC juga tidak memasukkan nilai rasa nyeri atau sakit yang mempengaruhi produktivitas. Terdapat beberapa keadaan, misal menopause atau kerontokan rambut yang tidak berpengaruh pada produktivitas. Dia tetap bekerja meskipun rambutnya rontok misalnya ya, tapi akan berpengaruh pada health related quality of life seperti perubahan mood, hot flashes, siklus tidak teratur, dan lain sebagainya. Meskipun pendekatan ini dapat memberikan hasil yang bias, namun metode ini banyak digunakan untuk mengukur indirect benefit atau manfaat tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah willingness to pay ya. Tadi hasil yang sekarang adalah willingness to pay. Kemauan untuk membayar atau willingness to pay atau WTP adalah suatu teknik untuk mengukur nilai manfaat kesehatan dengan secara langsung menunjukkan preferensi individual yang diwakili oleh populasi sampel dari masyarakat umum yang diminta menjawab pertanyaan berapa banyak mereka bersedia membayar untuk memperoleh manfaat atau menghindari hal-hal tertentu. Metode WTP dapat menilai baik aspek indirect benefit maupun intangible benefit pada suatu penyakit atau keadaan. Metode WTP menentukan berapa banyak orang yang bersedia membayar untuk menurunkan outcome kesehatan yang tidak dikehendakinya. Metode WTP didasarkan pada teori ekonomi dan dikombinasikan dengan pasien preference dan intangible benefit seperti keadaan kualitas hidup. Metode langsung yang digunakan untuk mendapatkan nilai WTP adalah dengan contingency valuation atau CV, di mana responden diberikan pertanyaan untuk menilai program yang akan dilakukannya. Nilai WTP dapat diperoleh melalui interview dengan tatap muka secara langsung, bisa juga menggunakan by surat, by telepon, atau internet. Kemudian responden diberikan gambaran manfaat dari intervensi atau program pelayanan kesehatan yang spesifik. Kemudian responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap intervensi tersebut dalam unit mata uang atau persentase pendapatan atau premi pelayanan kesehatan yang bersedia dibayarkan. Nah, metode CV terdiri dari dua unsur pokok, yaitu membuat skenario dari program yang akan dilakukan dan membuat alat penawaran. Nah, membuat alat penawaran untuk menentukan WTP. Setelah program atau intervensi digambarkan, selanjutnya responden diminta untuk menawar atau memberikan nilai pada program atau intervensi tersebut. Penawaran dapat dibuat dalam beberapa format. Yang pertama bisa dalam format pertanyaan terbuka, yang kedua pertanyaan tertutup, yang ketiga a bidding game, dan juga yang keempat adalah a payment card. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka secara sederhana menanyakan kepada pasien seberapa besar pasien bersedia membayar untuk suatu program atau intervensi. Contohnya, pertanyaannya adalah berapa maksimum Anda bersedia membayar untuk 1 jam konsultasi dengan farmasis. Nah, nanti si pasiennya itu responnya itu akan menjawab sendiri sesuai dengan preferensinya dia ya. Dan ini termasuk pertanyaan terbuka. Jadi si respondennya itu bisa mengutarakan jawabannya itu seluas-luas mungkin gitu atau sebanyak mungkin. Kemudian responden nanti menuliskan nilai maksimum dari WTP-nya ya. Kalau misalkan pada pertanyaan terbuka pada umumnya gitu ya, itu dia nanti bisa berupa uraian. Nah, kalau yang di sini dia harus menuliskan berapa nilai rupiah yang bersedia dibayarkan, dan itu bebas, terserahnya dia mau berapapun karena tidak ada batasan pada pilihan jawab, tidak ada pilihan jawaban. Jadi terserah
si pasiennya sesuai dengan kemauan dia untuk membayar berapa rupiah gitu. Metode ini jarang digunakan karena hasil WTP rentangnya bisa sangat lebar karena kan preferensi setiap orang itu bisa berbeda-beda. Itu tadi ya bisa jadi tergantung dari pendapatannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan tertutup ini yang biasa digunakan pada WTP ya. Pertanyaan tertutup disebut juga take it or leave it atau pertanyaan dikotomus. Responden diberikan pertanyaan bersedia atau tidak untuk membayar sejumlah nilai mata uang untuk program atau intervensi. Contoh pertanyaannya, apakah Anda bersedia membayar 30.000 rupiah untuk 1 jam konsultasi dengan farmasis? Ada dua pilihan jawaban, ya dan tidak. Nah, si responden diminta untuk memilih salah satunya. Kemudian, metode ini lebih mendekati nilai yang sesungguhnya karena nilainya sudah ada nih, nilai rupiahnya 30.000. Tinggal nanti dia bersedia iya atau tidak ya. Kemauan membayarnya adalah 30.000 atau tidak mau membayar 30.000 gitu. Jika konsumen belanja suatu produk, mereka harus memutuskan berdasarkan harga dari produk tersebut apakah diambil atau tidak. Dalam metode ini hanya akan diperoleh satu nilai WTP ini tadi, Rp30.000. Jadi diperlukan jumlah sampel yang sangat besar untuk bisa mewakili keadaan yang di populasi. Yang ketiga, dengan bidding game. Bidding game seperti melakukan pelelangan di mana beberapa penawaran diberikan untuk mendapatkan nilai maksimum dari WTP. Sebelum mendapatkan respon yang kedua, penawaran disesuaikan berdasarkan respon pertama. Dapat dilakukan pengulangan beberapa kali, tetapi disarankan 3 kali adalah angka yang optimal, angka untuk melakukan bidding game-nya ya. Misal, pertanyaan pertama, apakah Anda bersedia membayar 30.000 untuk 1 jam konsultasi dengan farmasis? Tadi pilihan jawabannya adalah iya dan tidak, dipilih salah satu. Nah, jika menjawab iya, bersedia ya bayar 30.000 tadi, maka lanjut ke pertanyaan 2. Namun jika menjawab tidak, maka lompat langsung ke pertanyaan nomor 3 ya. Misal saya jawabnya ya, bersedia. Maka pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan pada nomor 2. Apakah Anda bersedia membayar 40.000? Nah, diberikan lagi nih tawaran yang lebih tinggi lagi gitu ya. Iya atau tidak? Tergantung saya, misalkan saya jawab iya, maka nanti bisa naik lagi apakah bersedia membayar 50.000 misalnya dan seterusnya sampai nanti didapatkan titik akhir penawaran gitu ya. Tapi kalau misalkan jawabnya tidak, maka ya udah dia tidak bersedia membayar 40.000, maka willingness to pay-nya adalah yang 30.000 ini. Itu contohnya ya. Nah, kalau misalkan tadi dia menjawab tidak di pertanyaan yang pertama, nggak bersedia membayar 30.000, maka tadi kan lompat ke pertanyaan 3 ya. Ditawarkan lagi ya. Apakah Anda bersedia membayar 20.000 di bawahnya? Karena kan 30.000 nggak mau. Kita tawarkan yang di bawahnya, 20.000. Iya atau tidak? Kalau misalkan iya, gitu ya, berarti bisa naik lagi ya dengan pertanyaan selanjutnya, apakah bersedia membayar 25.000 misalnya ya. Tapi kalau misalkan dia tidak bersedia juga membayar 20.000 ya, masih belum bersedia juga membayar 20.000, bisa ditawarkan lagi di bawahnya 10.000 dan seterusnya, bahkan bisa sampai pilihannya itu gratis gitu ya. Dia nggak mau bayar sama sekali, dia maunya gratis, itu juga bisa menjadi suatu pilihan. Metode ini bermanfaat untuk mencoba mencapai nilai maksimum dari WTP, kan tadi ada banyak pilihannya ya. Namun metode ini memerlukan waktu lebih lama dan paling baik dilakukan dengan cara tatap muka langsung atau melalui internet. Nilai WTP bisa bias tergantung pada seberapa tinggi atau rendah penawaran yang pertama tadi ya, starting pointnya ini disebut dengan starting point bias. Yang keempat adalah payment card ya. Metode payment card menyediakan daftar nilai WTP yang mungkin dipilih oleh responden. Metode ini sangat mudah untuk digunakan dan responden disediakan beberapa rentang nilai untuk dipilih. Ini contohnya ya. Berapa besar nilai maksimum yang Anda bersedia untuk membayar 1 jam konsultasi dengan farmasis? Silakan dilingkari pilihan Anda. Nah, ini ya, kalau dia ngelingkaran 0 rupiah, maka dia maunya gratis ya. Misalkan, saya tuh mau bayar
50.000 deh, mau nih saya bayar 50.000, berarti maka dilingkarin yang 50.000. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan dari WTP? Kelebihan dari WTP adalah dapat menilai intangible benefit atau manfaat tidak teraba. Namun meskipun sulit ya untuk dilakukan. Nah, tapi masih bisa dikerjakan. Kemudian kekurangan dari WTP adalah validitas dari respon WTP, karena terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai mata uang dan juga benefit dari pelayanan kesehatan karena sifatnya hipotesis. Karena menggunakan skenario hipotesa atau buatan ya skenarionya, maka kemungkinan responden akan memberikan respon hipotesa juga ya. Jadi hanya dugaan saja gitu ya. Dugaan sementara atau kesimpulan sementara. Atau responden mungkin tidak mengetahui nilai program yang akan dilaksanakan itu seberapa besar nilainya gitu. Bisa terjadi bias seperti itu. Yang kedua adalah sulit bagi seseorang untuk memberikan penilaian dalam nilai mata uang terhadap benefit kesehatannya, seperti peningkatan kualitas hidup terkait kesehatan atau nilai rupiah dari kepuasan. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung hasil biaya dan benefit. Setelah semua biaya dan benefit tadi diidentifikasi dan dijumlahkan dari masing-masing program atau intervensi, hasil analisis harus dipresentasikan agar membantu pembuat keputusan atau decision maker memahami nilai suatu program atau intervensi. CBA dapat dipresentasikan menurut 3 format, yaitu perhitungan net benefit atau benefit to cost ratio atau internal rate of return atau IRR. Namun ini sulit untuk dihitung manual ya. Biasanya digunakan program komputer atau spesial fungsi pada kalkulator yang menyediakan determining dari IRR. Maka pada pertemuan ini yang kita bahas hanya perhitungan net benefit dan benefit to cost ratio. Nah, net benefit atau net cost calculation. Net benefit rumusnya adalah total benefit dikurangi dengan total biaya. Sedangkan net cost ya adalah total biaya dikurangi dengan total benefitnya ya. Intervensi akan dianggap sebagai biaya yang menguntungkan jika net benefitnya tadi ya total benefit dikurangi total biaya hasilnya adalah lebih dari 0, atau net cost-nya itu hasilnya adalah kurang dari 0. Ini baru dianggap, kalau nilainya sekian ini baru dianggap menguntungkan. Jika perkiraan benefit dari investasi suatu program lebih dari nilai mata uang yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program, maka net benefitnya ini harus dihitung. Yang kedua, tadi benefit to cost ratio atau cost to benefit ratio. Hasil CBA juga dapat dihitung dengan menjumlahkan total manfaat dan membaginya dengan total biaya. Karena ini rasio maka perbandingan ya. Nah, apa yang dibandingkan? Bisa benefit dibagi dengan cost-nya, bisa juga cost dibagi dengan benefit-nya. Nah, tadi ya rasio dapat dinyatakan sebagai benefit to cost ratio atau rasio manfaat terhadap biayanya, atau bisa juga cost to benefit ratio atau rasio biaya terhadap manfaatnya. Tergantung pada bagaimana rasio dihitung. Intervensi menguntungkan ya jika nilai benefit to cost ratio-nya lebih dari 1 atau nilai cost to benefit-nya kurang dari 1. Nah, ini contoh ya. Seorang pembuat keputusan atau decision maker ya harus memilih antara 2 program untuk diimplementasikan, yaitu program A dan program B. Lalu diasumsikan proyek dilaksanakan dalam 1 tahun sehingga discounting tidak dibutuhkan. Nah, discounting juga sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, misalnya program A di mana biayanya adalah 1 juta rupiah dengan manfaatnya adalah jika dirupiahkan adalah 2 juta rupiah. Sedangkan program B biayanya adalah 5 juta rupiah di mana manfaatnya ketika diuangkan nilainya adalah 7.500.000 rupiah. Nah, ya, kita bisa bikin tabel seperti ini ya. Kita hitung net benefitnya, yaitu benefit dikurangin dengan cost-nya, yaitu 2 juta dikurangin 1 juta sama dengan 1 juta rupiah. Program B ya, total benefitnya dikurangin dengan total cost-nya, yaitu 7.500.000 dikurangin 5 juta sama dengan 2.500.000. Nah,
dari hasil net benefit ini terlihat bahwa nilainya lebih dari 0 ya, ada nilainya, maka ini dia intervensinya dua-duanya baik program A maupun program B itu dia sama-sama menguntungkan ya. Kemudian net cost-nya ya, program A yaitu total biaya dikurangin dengan total benefitnya, yaitu 1 juta dikurangin 2 juta sama dengan minus 1 juta. Program B adalah total biaya dikurangin dengan total benefitnya, yaitu 5 juta dikurangin 7.500.000 sama dengan minus 2.500.000. Nah, net cost-nya ini karena dia minus maka kurang dari dua-duanya kurang dari 0, maka ini juga sama ya. Program A maupun program B ini dia masing-masing itu menguntungkan. Nah, kemudian bagaimana nilai benefit to cost ratio-nya ya. Program A itu benefit dibanding dengan atau dibagi dengan cost-nya yaitu 2 juta dibagi 1 juta, yaitu nilainya adalah 2,0 atau 2 banding 1. Sedangkan program B yaitu benefit dibagi cost-nya yaitu 7,5 juta dibagi 5 juta sama dengan 1,5 atau 1,5 dibanding 1 ya. Nah, karena nilai benefit to cost ratio-nya ini lebih dari 1, maka dia program A maupun program B ini sama-sama menguntungkan ya. Namun dari nilainya ini lebih besar nilai yang benefit to cost ratio-nya si program A ya, 2,0 sama 1,5 tentu besaran yang 2,0. Kemudian perhitungan yang keempat adalah cost to benefit ratio ya. Untuk program A ya, cost dibagi dengan benefitnya yaitu 0,5. Program B cost dibagi benefitnya yaitu 5 juta dibagi 7,5 juta yaitu 0,7. Nah, dua-duanya program A maupun program B ya, ini cost to benefit rasionya juga kurang dari 1, maka dua-duanya ini sebenarnya sama-sama menguntungkan ya. Nah, berdasarkan perhitungan pada tabel sebelumnya tadi, meskipun keempat perhitungan ditunjukkan pada tabel ya, namun biasanya hanya benefit to cost ratio dan net benefit saja yang paling sering digunakan, karena semakin tinggi hasilnya semakin menguntungkan biaya dari suatu pilihan. Ya, ini tadi ya. Biasanya itu yang sering dilihat itu adalah net benefit dan benefit to cost ratio-nya. Dengan menggunakan kriteria yang diuraikan di atas untuk program yang cost beneficial, terlihat bahwa kedua program tersebut sebenarnya menguntungkan ya secara biaya dengan menggunakan perhitungan metode net maupun dengan perhitungan rasio. Karena tadi ya sesuai dengan syaratnya ya. Namun ketika membandingkan perhitungan net, sebenarnya ya program B lebih menguntungkan secara biaya daripada program A, yang mana net benefitnya itu adalah tadi 2.500.000 dibandingkan dengan 1 juta ya. Itu secara perhitungan net benefit ya. Tapi kalau dari perhitungan benefit to cost ratio, program A itu lebih menguntungkan secara biaya daripada program B karena benefit to cost ratio-nya adalah 2,0 dibandingkan dengan 1,5. Dengan demikian, perhitungan net dan rasio dapat menunjukkan bahwa opsi yang berbeda adalah yang paling menguntungkan. Pada contoh ini, yang mana kedua program menguntungkan secara biaya, maka pembuat keputusan atau decision maker dapat mempertimbangkan masalah lainnya atau pertimbangan lainnya ya. Misalnya, jumlah uang yang tersedia untuk investasi, yang mana program A membutuhkan input biaya sebesar 1 juta ya tadi di awal ya. Sedangkan program B membutuhkan input biaya sebesar 5 juta. Nah, sekarang tergantung berapa uang yang kita punya untuk melaksanakan program ini. Kalau budgetnya cukup hanya untuk program A ya maka program A yang dipilih. Tapi kalau misalkan budgetnya cukup untuk membiayai program B, maka program B misalnya yang dipilih. Tergantung tadi ya jumlah uang yang tersedia untuk investasi. Nah, pertimbangan lain mungkin melibatkan return of investment atau ROI, yaitu laba atas investasi, yang mana program A dengan benefit to cost ratio-nya sebesar 2:1 tadi ya pada program A memiliki return yang lebih besar daripada program B. Tadi program B adalah 1,5 berbanding 1.
Pertimbangan ketiga adalah jumlah actual net benefit atau manfaat bersih aktual, yang mana program B memiliki net benefit yang lebih tinggi daripada program A, yaitu 2.500.000 dibandingkan dengan 1 juta. Maka pemilihan program A dan program B akan tergantung pada tujuannya itu apa, baik terprogram maupun tujuan finansial dari suatu organisasi. Jadi pilihannya yang mana ya tergantung apa tujuannya ya. Nah, perhitungan benefit to cost ratio jika ada nilai discount rate-nya. Ini rumusnya agak sedikit berbeda ya. Dengan membandingkan rasio benefit terhadap biaya dari beberapa program, maka dapat diketahui program yang memberikan nilai benefit terbesar relatif terhadap biaya yang diinvestasikan. Nah, diketahui ya dari rumus ini adalah rasio cost to benefit-nya adalah jumlah dari N itu adalah jumlah periode waktunya ya, sama dengan 1 di mana BT atau benefit total selama periode waktu T dibagi 1 plus R dalam kurung ya dikuadratkan, yang mana R ini adalah discount rate-nya. Nilai ini tadi dibagi dengan 1 dikali CT adalah cost total selama periode waktu T dibagi 1 dalam kurung 1 plus R kuadrat. Tadi ya yang mana R-nya adalah discount rate-nya. Kriteria keputusannya ya, jika hasil perhitungan ini tadi B per C-nya ya, ini kan B per C ya. Jika hasilnya ini adalah lebih dari 1, maka benefitnya atau manfaatnya lebih besar daripada biaya dan programnya ini bernilai atau worth it lah untuk dikerjakan. Jika B per C-nya sama dengan 1, maka manfaat sama dengan biayanya. Namun jika B per C-nya kurang dari 1, maka manfaatnya lebih kecil daripada biaya sehingga programnya ini bisa dikatakan tidak menguntungkan. Nah, rumus lain yang digunakan dalam CBA terkait dengan konsep net present value atau NPV adalah benefit biaya sama dengan NPV sama dengan jumlah periode waktunya tadi ya, sama dengan 1 dikali dalam kurung BT min CT tutup kurung. Hasilnya ini dibagi dengan dalam kurung 1 plus R kemudian dikuadratkan ya. Oke, bagaimana kita melakukan critical appraisal pada CBA? Salah satu tahap dalam melakukan penerapan kajian farmakoekonomi adalah telaah kritis atau critical appraisal ya. Sama juga seperti pada evidence based medicine ya, terhadap bukti ilmiah atau jurnal atau artikel terpublikasi sebagai hasil penelusuran literatur kajian farmakoekonomi yang akan digunakan. Hasil telaah kritis berbagai artikel ilmiah ini akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk memilih alternatif suatu pengobatan. Telaah kritis adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematik dan hati-hati dalam memeriksa dan menilai validitas dan hasil dari suatu artikel ilmiah serta hubungannya dengan masalah yang terkait. Berikut adalah worksheet for critic of CBA composite article, ini menurut Raskati 2009 ya. Complete title-nya apa, apakah clear objektif, kemudian apakah appropriate alternatifnya, kemudian alternatif described, kemudian perspective stated, kemudian type of study-nya, relevant cost-nya, relevant outcomes-nya, adjustment or discounting-nya ada atau tidak, reasonable assumption, kemudian sensitivity analysis-nya, limitation address, kemudian generalization appropriate, dan unbiased conclusion ya. Jadi kalau misalkan kalian membaca artikel terkait dengan CBA ya, maka telaah atau telaah kritis inilah yang akan kalian semestinya akan kalian nilai atau yang kalian lakukan. Contoh ya, penelitian CBA judulnya adalah cost benefit analysis of Roseolitis vaccination for senior pharmacy student in the United States. Jadi CBA pada vaksinasi roseolitis untuk mahasiswa farmasi senior ya di Amerika Serikat. Nah, nanti ini bisa kalian baca ya jurnal atau artikelnya.
Nah, di sini kita akan lihat ya perhitungannya ya. Yang di alternatifnya adalah yang dibandingkan adalah dengan vaksinasi, program vaksinasi, yang mana alternatifnya adalah without vaksinasi atau tanpa vaksinasi ya. Di sini dihitung cost-nya dulu ya, cost of vaksinnya. Ini tentunya kosong ya, karena kan nggak ada vaksin, nggak ada vaksinasi, maka cost-nya itu adalah nol ya di sini. Nah, yang tadi cost of vaksinnya adalah misalnya ini ya, populasinya ada 8.000 orang dikali $50 vaksinasinya, maka nilainya adalah $400.000. Difference atau berbedanya adalah $400.000 dikurangi 0 sama dengan $400.000. Administration of vaksin atau biaya adminnya ya, 8.000 populasi dikali $15 sama dengan $120.000, maka difference-nya adalah $120.000 dikurangi 0 sama dengan tetap $120.000. Maka total vaksinasi cost-nya adalah yang ini 0 tetap. Kemudian untuk yang ini ya, perbedaannya adalah $520.000 ya. Dengan difference-nya tentunya nilainya juga akan sama ya. Kemudian manfaatnya, sekarang tadi cost-nya sudah, sekarang adalah manfaatnya ya. Manfaat yang pertama adalah number of case of rosiolitis, yaitu 90% dari effectiveness-nya ya. Yang mana tanpa vaksin ini ada 8.000 dikali 0,02 sama dengan 160 kasus ya. Ini ada 160 kasus. Kemudian tanpa vaksin itu ada 16 kasus ya. Maka perbedaannya adalah 160 dikurangi 16 adalah 144 kasus yang bisa dihindari. Kemudian benefit yang kedua adalah cost for treatment, yaitu $50 per dokter visit ditambah $10 untuk pengobatannya ya, yang mana tanpa vaksin itu ceritanya dari kasus yang ada dikali dengan biayanya $60 ya, 50 ditambah 10 sama dengan $9.600. Kemudian yang tanpa vaksin adalah 16 kali 60 sama dengan 960. Maka perbedaannya adalah 9.600 dikurangi 960 sama dengan 8.640 yang bisa dihemat ya, atau save-nya ya. Kemudian number of severe infection yang ketiga, benefit yang ketiga ya. Number of severe infection yang mana di sini adalah ada 32 kasus infeksi berat ya, yang tanpa vaksin. Yang dengan vaksin ada 3,2 kasus. Maka ada difference-nya atau perbedaannya adalah 32 dikurangi 3,2 sama dengan 28,8 infeksi yang bisa dihindari ya. Nah, jika cost of infection-nya adalah $3.000 ya, maka $3.000 tadi dikali dengan 32 kasus sama dengan $96.000 pada yang tanpa vaksin. Kemudian yang dengan vaksin itu adalah $9.600. Maka perbedaannya adalah 96.000 dikurangi 9.600 sama dengan 86.400 yang bisa dihemat. Maka total direct medical saving-nya adalah, atau penghematan biaya langsung medisnya adalah dijumlahkan ya, 86.400 ditambah dengan 8.640, yaitu hasilnya adalah $95.040. Kemudian life save-nya adalah tadi ada 32 kasus infeksi tadi ya, dikali dengan 0,03 adalah 1 kehidupan. Yang tanpa vaksin, yang dengan vaksin itu ada 0,1 kehidupan. Nah, jika tadi 1 kehidupan itu adalah 3.200.000 ya, ini tadi ada di sini ya, ada di sini 3.200.000-nya itu. Nah, ini ya, future earning of pharmacist ya, sekitar 3,2 million atau 3,2 juta dolar ya. Nah, maka total direct dan indirect saving-nya adalah
3,2 juta ditambah 95.040 rupiah ini, $40 ini tadi totalnya adalah 3.295.040 dolar. Ini adalah total direct dan indirect saving atau penghematan langsung dan tidak langsungnya. Nah, ini adalah hasil dari sensitivity analisisnya. Ada dua perspektif yang dihitung ya, ada perspektif payer atau pembayar dan ada perspektif societal atau perspektif dari masyarakat. Nah, bagaimana kita melakukan kritik of CBA dari analisis tersebut tadi ya. Nah, sesuai dengan worksheetnya tadi ya, yang pertama judul lengkapnya ya. Judul tersebut dari judulnya ya, mengidentifikasi jenis penelitian CBA. Apa yang dinilai yaitu vaksinasi untuk rosiolitis dan populasi yang diminati yaitu mahasiswa farmasi senior yang ada di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, tujuannya jelas ya, tujuannya dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis ekonomi untuk menentukan apakah mewajibkan semua mahasiswa farmasi senior di Amerika Serikat untuk divaksinasi terhadap rosiolitis adalah biaya yang menguntungkan ya. Ini juga sudah jelas disampaikan di tujuannya. Kemudian yang ketiga, alternatif yang tepat. Ini adalah contoh studi with or without ya, atau dengan atau tanpa. Yang mana tadi juga jelas ya, alternatifnya adalah menerapkan vaksinasi rutin untuk setiap mahasiswa farmasi senior versus tanpa vaksinasi untuk kelompok mahasiswa ini ya. Literatur epidemiologi yang tepat harus dikutip untuk memvalidasi pilihan alternatif yang paling relevan secara klinis. Kemudian yang keempat, alternatifnya apakah dijelaskan ya. Dosis dan penjadwalan dosis memang tidak dijelaskan ya. Pembaca mungkin berasumsi ada dosis standar dewasa yang diberikan kepada setiap mahasiswa. Jika vaksin baru ini diberikan bersamaan dengan vaksin atau imunisasi lain yang rutin diterima oleh mahasiswa, biaya administrasinya bisa jadi tidak berarti ya. Nah, analisis sensitivitas menggunakan perkiraan $0 untuk biaya administrasi menunjukkan bahwa biaya ini membuat sedikit perbedaan dalam hasilnya. Yang kelima, perspektif dinyatakan ya. Perspektif penelitian secara eksplisit dinyatakan baik sebagai perspektif pembayar ya, yang termasuk mengukur biaya medis langsung dan biaya saving saja, dan perspektif masyarakat atau societal yang termasuk biaya tidak langsung atau produktivitas atau savingnya atau penghematannya. Jenis studinya, studi ini diidentifikasi dengan benar sebagai CBA atau True CBA karena hasil dinilai dalam satuan moneter yaitu dolar sebagai penghematan biaya atau cost saving. Beberapa peneliti tidak akan mempertimbangkan hanya perhitungan biaya medis langsung dan penghematan atau saving sebagai CBA yang lengkap atau True CBA karena biaya tidak berwujud atau intangible dan tidak langsung atau indirectnya tidak disertakan. Yang ketujuh, biaya yang relevan mungkin menjadi lebih kompleks untuk menjawab pertanyaan tentang CBA ini karena biaya dan outcome diukurnya dalam dolar. Perbedaan biaya lainnya seperti mengobati infeksi sekunder dikategorikan sebagai penghematan biaya terkait hasil atau manfaat atau outcome-nya. Yang kedelapan, hasil yang relevan. Hasil dari vaksin diukur dengan mengurangi perkiraan jumlah konsekuensi kesehatan yang diharapkan dengan vaksin dari jumlah yang diharapkan tanpa vaksin. Biaya medis langsung untuk mengobati penyakit yaitu sekitar $60 tadi ya, biaya dokter dan biaya adminnya, dan mengobati infeksi sekunder yaitu $3.000 dikalikan dengan jumlah kejadian yang dihindari sebagai akibat dari penggunaan vaksin. Penghematan tidak langsung atau indirect atau produktivitas diperkirakan menggunakan pendekatan HC atau human capital ini tadi sebesar $3,2 juta per nyawa yang diselamatkan. Biaya tidak terwujud atau intangible dari rasa sakit dan penderitaan serta hilangnya produktivitas selama periode pemulihan tidak diukur. Jangka waktu untuk estimasi data juga sudah sesuai. Penyesuaian atau discounting semua biaya medis langsung dinilai dalam dolar AS dalam tahun 2007.
Discounting digunakan ketika memperkirakan nilai kehidupan seorang mahasiswa farmasi dengan menentukan net PV dari pendapatan masa depan oleh mahasiswa atau indirect benefitnya. Yang ke-10, asumsi yang masuk akal. Karena sebagian besar data tidak tersedia, banyak asumsi dibuat untuk memperkirakan rasio dari benefit to cost-nya. Insiden pada populasi ini diasumsikan 2 kali lipat dari tingkat populasi umum. Berdasarkan penyakit serupa lainnya, ini tampaknya masuk akal ya. Semua biaya dan konsekuensi dari mereka yang selamat dari penyakit diasumsikan terjadi dalam jangka waktu 1 tahun. Kemungkinan perlindungan terhadap penyakit baru dari vaksin berlangsung lebih dari 1 tahun, sehingga penghematan dari manfaat masa depan mungkin telah diremehkan atau underestimate ya. Nilai analisis sensitivitas ya dilakukan untuk biaya vaksin dan pemberiannya, tingkat kemanjuran vaksin dan kejadian penyakit pada populasi mahasiswa farmasi senior. Analisis sensitivitas tidak dilakukan terhadap persentase yang mengalami infeksi sekunder akibat penyakit, persentase kematian akibat infeksi sekunder, atau nilai hidup. Dari perspektif masyarakat, faktor terbesar dalam perhitungan adalah nilai yang dikaitkan dengan menyelamatkan nyawa. Jika bahkan 1 nyawa terselamatkan, manfaatnya dinilai lebih dari 6 kali lipat dari biayanya. Di sisi lain, untuk berbagai asumsi, vaksinasi tidak menguntungkan dari sudut pandang pembayar atau payernya. Yang ke-12, keterbatasan ditangani. Penulis tidak secara langsung mengatasi keterbatasan atau apapun atau limitationnya ya, karena kan semua penelitian itu biasanya ada keterbatasannya. Karena banyak informasi yang digunakan dalam persamaan tidak tersedia untuk vaksin baru, hal ini harusnya dinyatakan dalam keterbatasan sebagai suatu keterbatasan gitu ya. Ukuran sampel yang kecil adalah keterbatasan lain ya, karena kan mestinya yang bagus itu adalah yang ukuran sampelnya besar. Ketika analisis sensitivitas dilakukan pada sampel kecil ini, beberapa perhitungan tidak realistis, biaya tidak berwujud atau intangible seperti rasa sakit dan penderitaan juga atau suffering ya, ini juga tidak dimasukkan dalam analisis ini. Jadi harusnya juga menjadi keterbatasan penelitiannya. Jika penulis menggunakan teknik PTP atau willingness to pay, mahasiswa mungkin bersedia membayar seluruh jumlah vaksin untuk mengurangi kemungkinan vaksin. Jika ini masalahnya, maka benefit to cost ratio mungkin lebih dari 1 tanpa menyertakan penilaian dari human capital. Generalisasi yang sesuai, penulis tidak mencoba untuk memperkirakan atau extrapolate di luar populasi yang diminati atau tahun penelitian, yang mana mahasiswa senior farmasi tahun 2007. Yang ke-14, apakah kesimpulannya tidak bias ya? Penulis berpendapat bahwa bahkan ketika penghematan medis langsung lebih kecil dari biaya medis langsung, pembayar atau payer masih mempertimbangkan intervensi dan mempertimbangkan faktor-faktor lain ke dalam keputusan mereka. Jika pembaca menerima bahwa satu kehidupan akan diselamatkan per tahun berdasarkan vaksinasi sekitar 8.000 mahasiswa per tahun, manfaat pada masyarakat atau sosial akan jauh melebihi dari biaya programnya. Baik, ada tugas ya, yaitu carilah artikel tentang CBA yang berkaitan dengan kesehatan tentunya ya. Lalu lakukan critical appraisal atau CBA berdasarkan worksheet for critic of CBA. Ada 14 pertanyaan tadi ya. Silakan nanti dikumpulkan di Google Classroom ya tugasnya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komen Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.